ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadratal mukarramin, segenap para alim ulama, bil khusus guru-guru kita semua, mohon maaf yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan Ayahanda Ki Haji Dr. Fikri Amin, Ayahanda Ki Haji Effendi Kamil, Ayahanda Ki Haji Abdul Ghani, dan juga Ustadz Nur Hamdi SPDI, segenap para alim ulama yang hadir di tempat ini, yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Sebetulnya agak ngeri juga ceramah di tempat ini, sebab kalau dianalogikan saya ini kucing lagi ngeong, depannya singa. Kira-kira tuh kucing melempem apa kabur apa bagaimana urusannya? Dari tadi saya sebenarnya pengen cari cara bagaimana pulang nggak ketahuan. Ibarat lilin meni dinyalain tapi lampunya terang bener. Itu kira-kira lilin pengaruh apa kagak kira-kira tuh? Ya pengaruh cuma paling buat dirinya doang lumer begitu. Tapi paling enggak saya ingin sampaikan, kalau bukan karena hadis Rasul Abdul Shodaqati ayat ta'allam al-mar'ul muslimu ilman summa yu'allimuhu akhahul muslimah. Kalau bukan karena hadis itu ini saya pulang. Kata baginda Rasul, sedekah yang paling baik itu orang yang pergi ngaji, pulangnya ngamalin ilmu yang dia ngaji kemarin. Paling enggak ini mudah-mudahan cara saya mengamalkan ilmu. Tapi mohon maaf kalau seandainya penyampaian saya ada kehilapan di awal saya ngomong. Kalau yang paling disalahin sebenarnya MC yang ngundang saya. Kalau saya salah dia aja omelin, kira-kira begitu. Sebetulnya saya pakai belangkon ini bukan orang Jawa, bukan. Sebetulnya saya orang Basmol. Gedenya di Basmol, mondoknya di Basmol. Terus kemudian punya bini orang Tegal Alur, orang Prepedan. Rumahnya sebelahan sama Ki Sohe, Ki Abdurrahman Sohe, kira-kira begitu. Maka alhamdulillah saya bisa bersilaturahim ke tempat ini. Mudah-mudahan ini bukan suul adab saya sebagai santri kepada guru-guru yang hadir di tempat ini. Saya setuju bahwa di Betawi mah kiai mah bukan sebutan-sebutan guru. Belakangan setelah orang-orang Jakarta mondok ke Jawa atau orang kiai-kiai Jawa pada hijrah dapat bini orang Jakarta, baru tentu alkulturasi budaya nyampur. Yang tadinya sebutannya guru jadi kiai, anak kiai yang dulunya disebut akang, kang dan sebagainya dipanggilnya sekarang jadi gus, betul begitu ya. Tapi insya Allah kiai ataupun mu'alim yang paling kita ambil adalah ilmu keberkahan beliau. Kata ulama, al-ilmu bita'allum wal barokatu bil khidmati. Ilmu itu dicari dengan belajar, tapi yang paling kagak boleh hilang adalah berkah ilmu. Maka tadi guru kita menyampaikan, ada orang yang cuma bawa tasnya doang kiai, gedenya jadi kiai. Di Wonosobo ada seorang hafiz namanya Ki Muntaha Al-Hafiz, tukang masaknya, tukang nyucinya Ki As'ad itu nggak pernah ikut ngaji, tapi sekarang punya pondok tahfiz Quran gara-gara cuma nyuciin baju dan masakin kiai. Ini saya juga nggak tahu nih, mudah-mudahan orang-orang sini semuanya taat bener sama kiai, betul apa kagak nih? Tapi paling kagak kalau mau jadi ulama syaratnya dua, yang pertama alim, yang kedua sakti. Bener apa kagak begitu? Sebab nabinya juga sakti. Singkat cerita, ketika peristiwa hijrah, Abu Bakar itu ngiringin Nabi. Ketika Abu Bakar digigit sama ular, Nabi tahu kalau Abu Bakar lagi meringis. Sama Nabi diludahin tuh Abu Bakar, bisa ularnya keluar.
Maka sebenarnya orang sini kalau sakit-sakit mata mah nggak perlu ke dokter, datang aja ke rumah kiai minta diludahi. Insya Allah nggak usah banyak-banyak, 3 kali ludah matanya copot. Sebab ludahnya Nabi sama ludah guru kita Tapi kalau kita percaya, saya kebetulan habis dari mondok di Basmul ke Bogor, dari Bogor ngabdi ke Abu Ya Dimyati sampai ke Abu Ya Muhtadi. Ada orang datang dari Jakarta, saya anterin, minta doa sama Abu Ya Dimyati. Kebetulan beliau, Pak, kalau sholat taraweh 1 malam khatam Quran. Ada di sini yang mau ikut, yang tarawehnya khatam Quran. Ada orang dari Lampung ikutin Abu Ya Dimyati 1 malam doang, 2 malamnya ogah ya pulang, capek. Lagi juga orang sini mah sama kayak sama saya, kayaknya orang Cengkareng mah kalau lagi taraweh mah kira-kira nyari imamnya yang panjangan atau yang pendek kan bacaannya. Orang sini sama, Mas Sono juga. Kadang-kadang ada 3 orang di tempat saya berantem gara-gara taraweh. Lu sholat di mana? Lu di musola ono. Emang apa? Imamnya baca Fatihah 3 kali napas. Ya lu mah geblek nyari imam. No, di tempat gua no, imamnya 2 kali napas baca Fatihah. Katanya yang berdua, yang ketiga digeblekin. Lu mau geblek berdua nyari tempatnya sarana di sana no. Ada musola imamnya nggak napas. Imamnya kagak napas. Itu gara-gara milih imam begitu. Tapi saya yakin di sini karena memang banyak alim ulama. Ini tempat mah sebenarnya berkah. Kenapa berkah? Ulamanya banyak, yang zikirnya banyak, yang dekat sama Allahnya banyak, termasuk ahli Qur'annya banyak. Maka disebutkan baginda Rasul, inna lillahi ahliyina anin nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga dari golongan manusia. Manhum ya Rasulullah? Ahlul Qur'an. Jadi kalau ditanyain tadi, diceritain sama guru kita, ada di sini ustazah yang ngajar ngaji jenazahnya hidup, memang keluarganya Allah dari golongan manusia. Kalau digaliin semua nih para ulama juga sebenarnya mah kuburannya utuh, menyanggalinya aja kualat urusannya. Ada yang berani begitu. Ya pengen tahu ngeredeng dia ya. Inilah berkahnya orang kalau kampungnya banyak ulama. Apa sebabnya? Pertama, ini mah terus terang, saya pribadi ini terus terang, walaupun saya mah ilmunya dikit lah dibanding ulama-ulama yang di depan ini, tapi kebagian berkah karena guru. Tempo-tempo datang jam 1 malam, Ustaz minta tolong. Emang apa? Bini saya susah banget lahirannya. Datangnya terus, bener kagak begini nih? Ini saya yakin percaya yang begini semuanya. Kata kita begini, ya lu mau bikin yang ngomong gua, lahirannya susah bilang gua. Tapi biar bagaimana juga seladenin aja. Sebab aqua saya lakunya 200.000. Bener apa kagak begitu Ustaz nih? Gitu. Kita mah cuma mau ya padahal yang kita baca mah bismillah doang sama Fatihah. Dia juga bisa sebetulnya cuma karena motivasi kita dekat sama Allah begitu. Bener apa kagak? Makanya kemarin zaman Covid segala macam yang lain pada diberhenti, Ustaz memakmur. Sebab sebelah sono mati tahlilan belum habis, sebelah sono mati tahlilan lagi aja. Bener apa kagak tuh Ustaz begitu tuh? Ya Ustaz nggak ada berhenti, nggak ada matinya, berkah hidup. Karena memang udah dijamin nama Allah dan Rasulnya. Derajatnya Allah, malaikat dan para ulama tuh derajatnya orang-orang alim, ditinggikan nama Allah. Maka jangan heran kalau kemudian berkah kampung ini. Dulu Nabi Zakaria ketika puluhan tahun bahkan dalam usia tua tidak memiliki anak, apa yang dilakukan Nabi Zakaria? Datangin tempat zikirnya seorang perempuan soleha, yang kemudian dari tempat itulah Nabi Zakaria berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tempatnya siapa tuh? Itu mihrabnya perempuan soleha yang tiap hari kerjaannya zikir. Doa Nabi Zakaria di tempat zikirnya perempuan soleh. Maka besok orang sini yang mau berangkat haji nggak punya duit, datangin rumah kiai, doa di tempat rumah kiai, berkah insya Allah diijabah sebagaimana Nabi Zakaria. Ya cuman kalau proyeknya kabul jangan lupa sama
Iya emang kadang-kadang begitunya doang, giliran susah mah datangnya ke kiai, betul apa kagak? Pun nangis-nangis, giliran proyek berhasil melupa apa? Ini orang sono, orang sini menggak. Tapi saya tanya, bang dari mana? Dari Kemanggisan. Dia pindahan sini dulu orangnya. Ini ngomong-ngomong orang sini kalau ceramah berapa jam nih? Saya sih biasanya 3 jam minimal, ini baru jam 11.14. Kalau saya ngikutin biasanya sampai jam 2, sanggup ini orang sini? Hah? Sanggup? Pernah lihat orang ceramah meninggal gara-gara kelamaan ceramah? Ini sanggup aja. Saya mah terus terang di sini mencari berkahnya aja, nggak lama lah. Lagian juga di sini mau jam 11.14. Biasanya mau orang sini jam segini mau pada tidur, bener apa kagak ini? Ini juga sebagian kayaknya mau pada ngilang ini, kayaknya menin. Gitu non. Emang ada ibu-ibu di sana ada nih? Masya Allah ibu-ibu, mohon maaf kalau saya nggak nyapa, terus terang ini mah nggak kelihatan mukanya. Saya yakin dan percaya ibu-ibu sini kalau masih jam segini masih ikut pengajian, insya Allah ahli surga semua. Ya anggap aja kayak lagi nonton radio, orangnya nggak kelihatan, suaranya aja begitu. Para hadirin, para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana bidzalika in zafauta mualliman, itu keterangan syair dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Kalau kita nggak mau ngikutin omongan guru kita, kalau kita nggak mau ngedengerin omongan guru kita, wa kana bidzalika in zafauta mualliman, puaslah engkau dalam kebodohan seumur hidup. Makanya Pak terus terang orang sini kalau ama matematika kagak bisa, itu gara-gara dulunya sekolahnya gede sama guru matematika. Bener apa kagak ini? Gedek banget sama guru matematika, nggak bisa ngitung matematika. Gedek banget sama bahasa Arab, nggak bisa. Makanya Pak konsepnya orang dulu cinta sama guru dulu dihadirkan. Setelah cinta itu hadir, baru kemudian pemahamannya gampang dipahami. Maka saya mau terus terang, saya sekolahnya di Basmol, di madrasah Hidayatul Istiqomah, dulu kayak Haji Jawawi, kayak Haji Muhammad Hasim dan sebagainya. Itu lulus MI udah hafal jurumiyah, udah hafal juru. Orang Betawi dulu nggak belajar alfiah, belakangan aja pas orang-orang pulang dari Jawa baru belajar alfiah. Orang Betawi maka almarhum Allahyarham Pesaibuddin Amsyar pernah belajar alfiah, enggak, dia mau belajar jurumiyah, paling juga sarahnya. Kenapa demikian? Ini juga catatan sejarah buat kita. Makanya kita kudu bangga jadi orang Betawi, sebab gurunya para guru di Indonesia orang Betawi. Syekhul Masyayikh, gurunya para guru siapa namanya? Al-Junaid Al-Betawi. Guru Junaid. Dari mana tuh? Dari kota. Punya murid namanya Guru Mujtaba atau Syekh Mujtaba. Syekh Mujtaba kemudian punya mantu namanya Syekh Abdurrahman Al-Misri. Siapa itu Syekh Abdurrahman Al-Misri? Pembawa Thariqah Samaniyah yang rotibnya sama manakibnya dibaca sama orang Betawi. Ini mau orang sini baca manakib saman nih, baca manakib sesaman ya. Siapa yang nyebarin itu manakib sesaman sama rotib saman? Guru Mugni Kuningan. Beliaulah mursyid Thariqah Samaniyah dari jalur Syekh Abdurrahman Al-Misri sampai kepada Syekh Saman Al-Madani, karena datang ke Indonesia ulama Thariqah Samaniyah 4. Yang pertama Syekh Daud Al-Fatani di Thailand, yang kedua Syekh Abdul Somad Al-Palimbani di Palembang, yang ketiga Syekh Arsad Al-Banjari yang tembus sampai ke guru sekumpul, yang keempat namanya Syekh Abdurrahman Al-Misri. Di mana makamnya Syekh Abdurrahman Al-Misri? Makamnya di Petamburan depan rumah sakit Pelni. Jangan-jangan orang sini yang belum tahu di situ ada makam yang gede namanya Syekh Abdurrahman Al-Misri. Punya mantu namanya Habib Yahya, punya anak namanya Said Usman bin Yahya atau Habib Usman bin Yahya yang ngarang kitab Sifat 20. Dulu orang Betawi kalau belajar Sifat 20 namanya itu karangan Habib Usman bin Yahya. Punya kitab namanya Irsadul Anam. Dulu orang Betawi kalau lagi kecil-kecil tuh belajar Irsadul Anam, kitab Melayu, itu karangan Habib Usman bin Yahya. Siapa beliau? Beliau punya teman, di antaranya Guru Majid. Siapa itu Guru Majid? Guru Majid itu orang Pekojan yang makamnya di Basmol, yang nunjuk kalau ngelihat atau ngeker bulan di kampung Pesalo. Tahu dulu mah orang sini ngeker sendiri kali mah.
Kalau dulu mah orang sono Cengkareng dan sekitarnya asal basmol udah ngomong lebaran mau puasa ngikut semuanya. Kenapa? Karena yang nentuin adalah Habib Usman bin Yahya dan Guru Majid. Kampung Pesalot mah dulu dataran tinggi, nggak bakalan kena banjir. Begitu ceritanya. Maka kita kudu bangga jadi orang Betawi. Selain itu Syekh Junaid Al-Betawi itu muridnya banyak, termasuk juga Hadratus Syekh Haji Hasan Asy'ari, termasuk juga Syekh Bangkalan, itu murid daripada Syekh Junaid Al-Betawi. Dari mereka-mereka itu keilmuan Islam menyebar ke seluruh Nusantara, mulanya dari Syekh Junaid Al-Betawi. Makanya kalau orang Betawi nggak bangga sama kebetawiannya merepot. Jadi juga ada anekdot dulu mah orang Betawi mah biasanya kan kalau ngomong ujungnya ini mah orang Betawi tengah, kalau pinggiran maka enggak. Yang orang Sunda kalau ngomong pasti belakangnya A. Orang Jawa kalau ngomong pasti belakangnya O. Kebetulan saya senang dangdut, ada grup dangdut namanya Monata, itu mah sebenarnya dari Sunda. Kalau dari Jawa Monoto, ini yang repot mah dari Betawi jadi Monete. Ya nyambung begini malam ini. Jadi mukanya begini semua modelnya. Model pengen kawin lagi takut sama bini. Emang mohon maaf ibu-ibu di belakang sana. Sebenarnya mah Pak nih bu. Masih ada kagak ibu-ibu nih? Bu. Ada ya? Ada layar, Bu. Ada layar. Oh, ada layar. Ada. Masuk TV juga saya berarti. Iya. Alhamdulillah di sini mah kebetulan dari depan sendalnya dibawa ke dalam, jadi ketahuan sendal saya ada. Emang resikonya Ustadz kampung begitu Pak. Dulu pernah saya ceramah di Pandeglang, nggak tahu sendal saya di mana, pulang nyeker saya. Emang begitu risikonya. Emang kalau Ustadz kampung mah begitu, kurang tapi dianggap begitu. Makanya di sini alhamdulillah saya ada air putih dan putih seputih-putihnya. Teh kagak, kopi juga kagak, ini kira-kira pada ngopi semua ini terima kagak. Begitu. Ini mah nggak nyinggung, ini mah bercanda panitia. Tapi tolong panitia jangan dianggap bercanda. Teh kagak, emang saya mah nggak ngerokok. Saya mah terus terang Ustadz nggak ngerokok nggak ngopi. Tapi kan Pokari Suat mah saya doyan. Kan begitu semua mukanya. Lanjut. Bu, ibu mau mukanya cantik seperti Sayyidatuna Aisyah mau? Sebetulnya mau bu nggak usah pakai kosmetik, Kalau dengerin omongan guru-guru kita caranya gampang. Itu Sayyidatuna Aisyah tuh pipinya kemerah-merahan, sebabnya cuman ya ada beberapa hal kecil. Di antara kebiasaan Sayyidatuna Aisyah tuh kalau pulang Rasul suka ngelapin keringatnya Rasul. Diajarinnya. Ibu juga sebetulnya mah bisa. Kalau laki ibu pulang, ibu tunggu di depan rumah sambil megang anu kecil. Ketika laki pulang, keringetan lehernya elap. Setelah elap kurang tapi basah, lari ke bawah ke keteknya, barangkali keringetan. Kalau sampai ke ketek masih kurang tapi basah, bagian bawah embat juga. Insya Allah bu, nggak lama-lama pakai keringat bekas suami ibu ditempel di pipi. Kagak perlu utuh lama, cukup 3 minggu, insya Allah pipinya ibu borokan. Sebab keringatnya Nabi sama keringatnya orang sini pernah ada keringat Nabi sama sahabat disimpan di dalam botol. Ibu pernah bu nyimpen keringat suami di dalam botol? Coba dibandingin bu, kalau 3 minggu ibu simpan sama bangkai tikus, coba wangian mana kira-kira? Ini mah kemarin dah nih, bercandanya kebanyakan, ini udah malam ini mah ya. Ini termasuk acara yang bagus, penghormatan kepada ulama. Dalam satu kitab, khusus kitabnya Syarah Lubabul Hadis, kitab Tankihul Qaul, itu dijelaskan di kitab itu siapa orang yang sering datang ngunjungin para ulama, ngunjungin para kiai,
paling kagak dia jadi ulama. Kalaupun dia nggak jadi ulama, anaknya yang jadi ulama. Kalau anaknya juga kagak jadi ulama, paling kagak cucunya jadi. Ini jangan sekarang macam-macam aja. Ini namanya kiai dan sebagainya, udah deketin aja. Sebab biar bagaimana juga itu keramatnya kampung ini. Kalau bukan karena kiai, kalau bukan karena guru-guru kita, maka di kampung berkahnya kurang. Maka terus terang, Masya Allah, ini kiai-kiai banyak. Tadi kata kiai ini cuma 30% dari kampung ini para kiainya yang disebutkan. Berarti tempat ini memang luar biasa. Luar biasa apa dari zaman dulu. Emang sebetulnya mah Pak, saya termasuk nih, saya menyelesaikan S2 saya di 3 tempat. Jadi bukan mau ria, bukan. Saya pengen tahu sejarahnya. Maka saya ngambil MPD saya ngambil MAG saya ngambil MHUM khusus jurusan sejarah untuk tahu bagaimana sebetulnya. Maka kemudian tesis saya waktu itu sebetulnya tentang kenapa pondok pesantren di Jakarta itu terbelakang adanya. Sementara di Jakarta itu kota metropolitan. Tapi kok adanya di tahun abad ke-20, sementara di tempat-tempat lain yang justru terpencil udah ada abad ke-16. Bahkan di Pamekasan ada nama satu pesantren di abad ke-12, walaupun itu dipertanyakan sejarahnya. Tapi paling tidak kenapa bisa terbelakang? Karena emang dulu kiai-kiai kita tuh Masya Allah tawaduknya bukan main. Dulu kita kan ngaji makan dulu metodenya metode Baghdadiyah, betul apa kagak begitu? Alif apa depan itu? Jabr A. Jabr di sini begitu, Jabr bukan di sini? Hah? Iya pakai itu ya. Kalau di saya kan begitu alif fathah, ini udah belakangannya alif fathah, alba fathah ba fathah ba balu, begitu ya begitu mah. Artinya metode Baghdadiyah. Sebetulnya ternyata sejarah masuknya Islam ke Indonesia diantaranya lewat jalur Baghdad. Sehingga kemudian metode baca Qur'annya metodenya Baghdadiyah. Memang terkesannya lama, tapi jatuh baca Qur'annya, betul apa kagak? Nggak kayak anak sekarang pakai metode yang cepat, tapi sama huruf hijaiyah nggak tapi kenal. Karena cepat baca Qur'annya. Dulu Masya Allah buat melangkah ke juz amma aja, habis selesai alif-alifan kudu masak dulu, kudu selamatan dulu. Setelah kemudian pindah ke juz amma baru ke Quran, selamatan lagi aja. Makanya Alhamdulillah, Masya Allah, saya punya orang tua termasuknya rewel. Kenapa rewel? Nyariin khusus baca Quran ke sono. Tapi emang ibu saya mau pengertiannya kenapa? Setiap minggu mesti bawain opor ayam ke kiai. Maka doa dari itulah jadi. Kasih begitu tuh sebetulnya tuh kalau pengen jadi khidmah kepada ulama. Nah sekarang Masya Allah bayaran 15.000 aja ngomongnya begini, di tempat gratis, pakai bayaran. Bener bakal begitu tuh. Padahal di antara syarat dalam kitab Ta'lim Muta'alim, syarat untuk pintarnya mesti ada duit. Emang gara-gara kita juga sih sebetulnya mah. Gara-gara kita juga akhirnya malas ngeluarin, apalagi madrasah logonya ikhlas beramal. Udah yang di madrasah aja gak usah bayar, gurunya ikhlas. Bener apa kagak begitu? Saya juga termasuknya punya madrasah. Saya punya madrasah di Tegal Alur. Kebetulan saya ketua yayasan. Sama begitu juga modelnya madrasah. Emang tugasnya kita mau begitu. Bagian yang udah kagak masuk ke SD baru ditaruhnya di madrasah. Entar lempengan kelas 2 SD kosong bangunnya dipindahin lagi aja. Betul apa kagak begitu tuh? Emang akal-akalannya orang sini kali ya, sama orang sana. Tapi biar bagaimanapun, ulama itu pandangannya rahmat, ulama itu pandangannya kasih sayang. Biar kata anaknya nggak ngaji di tempat kita, biar kata anaknya nggak sekolah di tempat kita, lempengan susah datang kita tolongin apa kagak? Tetep kita tolongin. Giliran segala macam, giliran kesurupan setan mah kita dipanggil. Dia nggak percaya. Jadi ini mah pengalaman saya, teman saya Pak, ini mah teman saya. Ada orang kesurupan, gua ustadz dipanggil. Sebetulnya dia ngomong sama saya, sebetulnya gua nggak bisa ini, kan gua berani-beraniin aja. Dibacain ayat kursi, itu yang kesurupan, suet lagi emang tuh anak. Kesurupannya ngomongnya begini, nggak takut ya. Ini yang kira-kira salah ayat kursinya ustadz nih. Tapi kira ada orang, Masya Allah baca bismillah doang, emang nempel bismillahnya, itu kesurupan, kabur. Emang mulanya kita juga yang kudu ngedawamin Quran.
Makanya kan kata baginda Rasul, satu hari kagak boleh lepas dari 100 ayat yang kita baca dalam Quran. Dulu mah orang dulu mah kalau kagak waqiah, kagak al-mulk. Makanya Pak, kalau mau jenazahnya utuh, baca al-mulk sampai kita mati. Insya Allah jenazahnya, karena Nabi yang ngejamin. Di antara kepadilahan surah Tabarak yang dia baca tiap hari, Allah jagain jasadnya dari binatang yang tidak pernah diketahui di dalam tanah. Itu memang modelnya begitu. Terus yang kedua, emang kita juga yang mula-mulain. Terus terang, kenapa penghormatan kita kepada ulama sekarang udah mulai kurang? Padahal justru para ulama itulah yang ngenalin kita sama Nabi. Karena kata Nabi, adibu auladakum ala salasin khisal, hubbin nabiyikum wa hubbin ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Di tempat saya Pak, terus terang, ada kuburan segede-gedenya kuburan di Jakarta, di TPU Tegal Alun. Asal mau lebaran, orang pada nyekar, itu modalnya cuman air mawar 1 ember sama bunga mawar 1 plastik gede. Dia bawa datang, bisa baca Qurannya mah kagak tuh orang. Emang di sana mah kadang ada juga sih ustad bayaran yang asal pakai apa namanya nih, asal pakai sorban juga ditarik, ayo doain Pak. Padahal mah tuh anak nggak ngerti doa, nggak ngerti bahasa Arab. Tuh juga ustadnya juga cuma modalnya dia baca Allahumma barik lana rangginangna, ya amin. Allahumma barik lana rangginangna wa biskuitna, amin. Ngerti juga kagak. Tapi yang konyol banget nih, kagak bisa baca Quran, otaknya cerdik. Dia bawa modal air mawar 1 ember sama kembang. Ini kuburan babanya datang, dia pegangin nisan babanya. Mbak, ayah datang enggak? Babanya nganteng di dalam ya. Kata babanya di dalam, kalau gue naik gue ceklek lu urusan. Lu datang lebaran doang. Padahal kan kalau kata Nabi, manzarul qabra biwalidayhi au ahaduhuma gufir lahu wa kutiba barran. Siapa yang datang fi kulli jum'atin, siapa yang datang ke kuburan babanya atau emaknya atau salah satu di antara keduanya, fi kulli jum'atin, setiap Jumat, gufir lahu, diampuni dosanya, wa kutiba barran, dicatat sebagai anak yang soleh, berbakti sama orang tua. Ini datang melebaran doang, udah jadi cerdik, nggak bisa baca Quran, dia modalnya speaker yang pakai bluetooth. Dia ngomong babanya, Mbak nyangantang di dalam, nih ayah datang, udah babanya nggak usah kemana-mana, lu mah aman, saya sertifikat juga. Ya paling ke bank doang Mbak. Airnya disiram tuh pakai air mawar. Kata babanya di dalam, ya lu ngetong. Udah musim hujan gua kebanjiran. Sekarang musim panas lu siram juga lepek lagi aja gua. Kata babanya di dalam. Tawurin sama bunga mawar, ditaruh speaker di nisan babanya. Mbak, udah bapak diem aja, ini saya setelin surah Yasin. Disetelin surah Yasin, anaknya makan somai. Orang sono ini mah, orang sini mah nggak ada. Orang sini mah ada kuburannya sendiri ya. Aduh, ini mah orang sono. Tapi memang kadang-kadang orang sini juga di sono juga sih. Itu gara-gara nggak hidup sama Quran. Hati-hati betul, ini anak-anak kita. Kalau bukan sama ulama, kalau nggak hormat sama guru-guru, bukan cuma guru-guru yang meninggal yang kita kudu perhatiin, tapi juga kudu guru-guru yang masih ada. Sebab kematian ulama itu bencana bagi kita. Kalau 1000 orang ahli ibadah meninggal dibandingin 1 ulama, nggak ada apa-apanya seluruh ahli ibadah ketimbang ulama. Ini ngomong-ngomong, ulama sini udah didatangin, udah dikasih kain semua. BHS, panitia udah disiapin BHS-nya. Masterpiece. Emang ngormatinya doang, ngomong doang, ngasihnya mah kagak. Ini haul ini bukti nyata, tapi bukti konkret kepada ulama yang hidup datengin. Makanya namanya munggahan. Kalau orang mau datang lebaran, mau datang puasa, munggah, datang ke orang tua, kasih orang tua duit karena persiapan Ramadan. Makanya kata orang tua dulu, banyak anak banyak rezeki. Lah kalau 15 anak mau datang Ramadan, 1 anak ngasih 2 juta, kan 15 jatuhnya 30 juta. Kalau anaknya baik. Lah kalau anaknya yang suwe, datang Ramadan bukan ngasih malah minta 2 juta. Lah kalau 15 bawahnya habis 30 juta. Itu namanya munggahan, ngasih kopi, ngasih gula dan sebagainya, datang minta maaf mau Ramadan.
Termasuk juga datang orang-orang dulu ke guru-guru, datang ke guru-gurunya. Mohon maaf ya, ini ada murid yang udah datang nih ke rumah ada. Orang mana sih? Ngegeleng aja ono. Mulai dari sini pikirin ulama. Jangan sampai ulama sibuk ngajar ngaji juga sibuk ngobjek tanah. Sebab udah dia mau urusannya ngaji aja. Urusan ngaji kehidupannya dicukupin sama Allah. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Ini kira-kira saya nggak bisa panjang kalam karena emang udah jam 11.34. Lagian juga amplop mau udah ditutup, mau lama mau cepet juga nggak bakal ditambahin lagi. Tapi saya mau terus terang nggak ngarepin itu. Sebab yang ngurusin itu mah biar panitia aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.